Halo, selamat datang di podcast Sanyus Monteka. Perkenalkan, saya Leona Saputra dan sebelah kanan saya ada Satria Ivan Enaga Misa. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan meresahkan, yaitu pencemaran udara di kota besar. Salah satunya di kota DKI Jakarta. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus cari tahu terlebih dahulu apa itu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu adalah kehadiran substansi fisik, kimia, atau biologi yang ada di lapisan udara dalam jumlah padat yang dapat membahayakan seluruh makhluk hidup termasuk manusia dan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan juga. Oke Lionel, kan kita tahu bahwa kota DKI Jakarta itu. Terus kami ngapain nih di sini? Oh iya, kali ini kami kedatangan tamu untuk membantu kami membahas tentang isu-isu pencemaran udara di kota DKI Jakarta. Silakan para tamu untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya nih Justin nih. Nah di sebelah saya nih ada Evan. Halo. Nah di sebelah Evan nih ada Marvel nih. Nah, kita kan tahu bahwa kota DKI Jakarta itu pernah memasuki nominasi sebagai kota paling polusi nomor 1 di dunia menurut data Educare pada tanggal 5 sampai 10 Agustus tahun 2023 kan. Nah, kami juga punya fotonya. Oke, kita Bekasi nih. Iya, ini kota Nah, Bekasi. ini bukan Bekasi kota di Jakarta. salah nih. Oh iya, maaf, salah. Masih. Coba. Oke. Udah. Nah, ini baru. Iya, ini baru Jakarta ya. Kok kalian tahu? Bisa Pakai tahu? nanya. Iya. Pakai nanya banget sih kalian. Orang kita udah pernah ya. Iya. Pernah lah. Soalnya kita udah pernah bareng-bareng nih ke Jakarta, makanya kita bisa tahu. Bisa ceritain nggak pengalamannya pas di Jakarta gitu, suasananya, terus ya. Kalau di Jakarta itu suasananya tuh panas banget. Terus teh sumpek sampai kurang gitu. Terus abis itu banyaknya polusi sehingga kayak awan polusinya. Jadi kalau ngeliatin dari atas Iya, gedung itu iya, asap kabut iya, gitu asap ya kabut semuanya gitu, ya. iya. Pas malam juga panas gitu, nggak Iya, ada panas, dinginnya. panas. Kira-kira apa sih penyebabnya dan apa aja akibatnya dari polusi yang ada di kota DKI Jakarta itu? Penyebab dari hal tersebut tuh banyak banget loh. Yang pertama dari emisi kendaraan, yang kedua dari kegiatan pabrik dan industri, yang ketiga pembangkit listrik dan lain sebagainya. Kalau kayak ngebakar sampah itu termasuk enggak? Termasuk, Iya, termasuk karena lah. asapnya Ada. Di rumah kalian ada nggak yang tetangga ya bakar sampah gitu? Pernah. ada. Di rumah aku tuh ada kayak tempat buat taruh sampah-sampah gitu. Terus pernah kebakaran beberapa kali. Kebakaran. Nah, terus ada juga beberapa kerugian yang didapatkan dari polusi udara tersebut sangatlah banyak, mulai dari sektor ekonomi seperti mengakibatkan produktivitas kerja masyarakat terganggu. Itu karena tingginya polusi udara yang menyebabkan jumlah izin sakitnya sangat tinggi dan mengganggu konsentrasi kerja. Ini juga menyebabkan negara mengalami kerugian mencapai 21,5 triliun. Nah kalau untuk sektor kesehatan nih menyebabkan gangguan pernapasan nih, sehingga memicu beberapa penyakit gitu atau masalah kesehatan seperti kayak mengi gitu, pilek, sesak napas, batuk-batuk, dan napas pendek, atau kayak bisa disebut asma lah beberapa orang gitu kan, atau ispa gitu. Lalu menyebabkan sekitar 8.100 kematian nih. Tidak hanya berdampak pada manusia, polusi udara di Jakarta juga memiliki dampak pada lingkungan di sekitarnya. Contohnya, polusi udara dapat merusak tanaman, hutan, dan juga ekosistem air, mengancam keanekaragaman hayati dan juga produktivitas pertanian. Ternyata banyak sekali ya akibat dari polusi udara di Jakarta ini, hingga negara mengalami kerugian sekitar 21,5 triliun ya. Bukan jumlah yang sedikit. Lalu juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti batuk-batuk, napas pendek, mengi, pilek, dan juga menyebabkan sekitar 8.000 sampai 100 kematian. Lalu apa saja cara untuk mengatasi polusi udara ini? Cara untuk mengatasi polusi udara ini sebenarnya ada banyak loh, yaitu meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, lalu membuat taman di halaman rumah,
banyaknya cara kita untuk mengatasi polusi udara ini, mulai dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Nah, kira-kira apakah kalian pernah melakukan hal-hal tersebut? Kalau saya pernah dong, contohnya saya sendiri pernah ke sekolah menggunakan angkot. Kalau aku kalau dari rumah ke sekolah itu naik angkot karena deket. Sama kalau misalnya mau ke warung itu pakai jalan kaki. Nah, saya ini sama ya, kalau pernah waktu itu pulang sendiri pakai angkot gitu. Itu tuh sama kalau mau ke tempat deket gitu, selain jalan kaki naik sepeda aja. Di rumahnya ada nggak yang nanam kayak tumbuhan gitu? Oh ya, ada gitu. Rumah aku kayak hutan belantara. Sama kok, sama. Atau enggak ada gitu yang kakak, abang atau om orang tuanya yang kerja dari rumah WFH? Ada nggak? Saya sih nggak pernah ya, soalnya ikut langsung ke tempat kerjanya. Nah, di sini ada contoh lain nih. Contohnya tuh saya sendiri pernah kayak ya ke sekolah pakai angkot gitu. Nah, kayaknya mah waktunya udah mau selesai gitu ya. Kita lihat. Oh iya, baik, seperti itu saja podcast kami kali ini. Terima kasih untuk para tamu sudah mau mengikuti podcast kami kali ini. Kami sebagai host mengucapkan salam, semoga bermanfaat. Dadah.